Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky SPD MPD, yang kami hormati Koordinator Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Mariono SOS MM, yang kami hormati Bapak Iwan Dinta Hermawan, SHMH, dari Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia. Baik, saya Agung dari Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan ada Ibu Maya yang akan menjadi host pada kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Meski tidak bisa bertemu secara langsung, setidaknya masih bisa bertatap muka, guna mengikuti kegiatan sharing knowledge terkait dengan NUPTK dan sertifikasi dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah doa, kemudian sambutan oleh Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, dengan menyampaikan materi oleh narasumber, tanya dan diskusi, dan nanti terakhir ada sesi foto bersama ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan oleh Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, dan sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Pada yang terhormat Bapak Dr. Rizky SPD MPD, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Pak Rustam Hadi, yang saya hormati Koordinator Fungsi Koordinator Fungsi FPMP, Koordinator Fungsi PMS, yang saya hormati pula seluruh pejabat fungsional LPMP Provinsi Jawa Timur, Widya Prada, Widya Iswara maupun PTB, yang saya hormati juga dan yang berbahagia Bapak Ibu karyawan-karyawati LPMP Provinsi Jawa Timur yang pagi hari ini tergabung di dalam kegiatan sharing knowledge NUPTK dan sertifikasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua pagi hari ini masih diberi kesempatan waktu untuk bisa menambah kompetensi kita, masih diberi kesehatan yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur sehat dan selamat tanpa adanya paparan corona maupun penyakit yang lain. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, yaitu mulai dari mencuci tangan sesering mungkin ketika kita sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan dan lain sebagainya atau benda asing, kita cuci tangan pakai sabun sesering mungkin supaya tangan kita terbebas dari virus corona. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa kok cuci tangan pakai sabun? Karena prinsipnya virus ini ketika kena sabun ini tidak hanya mati tapi dia hancur. Kalau virus ini hanya mati, maka ketika dia kembali ke inangnya maka dia akan hidup. Misalkan dicuci pakai tangan, tidak pakai sabun, virusnya nempel kemudian masuk ke bagian hidung maupun mulut maupun mata, maka dia akan hidup dan berkembang biak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin hindari kerumunan dan menjaga jarak ketika
kita harus bekerja memang karena kewajiban, kita harus tetap menjaga jarak, physical distancing, tetap memakai masker, walaupun sesama teman kita tidak perlu sungkan dan sebagainya. Yang penting masker ini fungsinya maskerku melindungimu, maskerku melindungiku. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting hindari kerumunan, walaupun 3M kita tambah saja menghindari kerumunan. Karena kalau kita nanti di kerumunan, potensi untuk terpapar corona juga terbuka lebar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan sharing knowledge yang terutama terkait dengan layanan yang kita berikan kepada masyarakat pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Kemarin sudah diawali dengan penilaian akredit. Saat ini terkait dengan NUPTK dan sertifikasi. Secara tupoksi memang Bapak Ibu sekalian, secara tupoksi ini adalah memang bukan tupoksi LPM, tetapi Direktorat Jenderal GTK mempercayakan kepada LPMP untuk menjadi fasilitator pelayanan NUPTK dan sertifikasi kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, terutama masyarakat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah harus mengetahui apa itu NUPTK, apa itu sertifikasi guru. Oleh karena itu, dengan adanya sharing knowledge ini, tentunya ketika Bapak Ibu sekalian pada saat yang lalu hanya mengetahui secara nama dan kepanjangannya saja, mudah-mudahan dengan sharing knowledge ini Bapak Ibu sekalian akan mengetahui syarat-syarat seorang guru itu akan memperoleh NUPTK apa. Apakah ketika dia diangkat oleh kepala sekolah saja sudah berhak mendapatkan NUPTK atau harus mempunyai masa kerja sekian tahun. Bagaimana pula dengan sekolah yang misalkan guru honorer yang ada di sekolah negeri misalnya? Apakah dengan SK kepala sekolah cukup dengan SK kepala sekolah sudah bisa memperoleh NUPTK? Atau harus SK yang dari kepala daerah atau kepala dinas dan lain sebagainya. Oleh karena ini nanti kepada tim SI mohon ini disampaikan sejelas-jelasnya sehingga ketika kita ditanya oleh setiap guru yang datang ke LPMP maupun saudara-saudara kita sendiri atau mungkin kerabat kita yang bertanya, setiap dari karyawan LPMP mampu menjelaskan kepada orang yang bertanya terkait dengan NUPTK. Nah, memang apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, NUPTK itu perannya sangat penting. Tidak bisa mengikuti seleksi kepala sekolah ketika tidak mempunyai NUPTK. Kemudian juga tidak bisa nanti juga memperoleh tunjangan tertentu misalkan untuk guru-guru honorer itu kalau tidak punya NUPTK. Sehingga pertanyaan terkait dengan NUPTK pasti ini sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita pelayanannya tidak baik, apalagi ditanya tidak bisa menjawab, tentunya hal ini pula nanti yang menjadi komplain terhadap LPMP seperti tidak bisa melayani kebutuhan dari masyarakat pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu tim NUPTK ini nanti tolong dijelaskan secara rinci dan detail sehingga kita semuanya yang ada di LPMP tidak hanya tahu di kulitnya, tetapi secara prosedur dan mekanismenya kita semuanya akan memahami terkait dengan pengurusan NUPTK yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru masyarakat pendidikan di seluruh Provinsi Jawa Timur. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sertifikasi, apakah NUPTK ini ada kaitannya dengan sertifikasi? Jawabannya iya. Jadi di samping untuk mengikuti seleksi kepala sekolah, untuk mengikuti kegiatan tertentu, untuk melindungi NUPTK juga ada hubungannya dengan sertifikasi guru. Tidak mungkin seorang guru itu bisa mengikuti PPG, pendidikan profesi guru, kalau tidak mempunyai NUPTK. Oleh karena itu, dua hal ini memang sangat berkaitan, ada hubungan yang erat dan berkaitan, sehingga kemungkinan pelayanan terkait NUPTK ini
juga akan ditanya terkait pertanyaan lanjutan terkait dengan sertifikasi. Nah, sertifikasi guru juga ini penting Bapak Ibu sekalian. Tidak semua kepala sekolah, tidak semua guru ini yang memahami prosedur bagaimana seorang guru yang memenuhi kriteria untuk mengikuti PPQ maupun sertifikasi. Oleh karena itu, kita ketika ada pelayanan terhadap guru, terhadap kepala sekolah yang mungkin bertanya kepada kita, baik di sekolah guru di sekolah negeri maupun swasta, kita harus mampu menjelaskan. Sehingga kehadiran mereka ke LPMP maupun bertanya melalui website, melalui telepon, tidak mengecewakan mereka. Kita bisa menjawab dan langsung memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan bagaimana prosedurnya. Kita sebenarnya sudah mempunyai kemajuan karena layanan terkait dengan NUPTK, sertifikasi guru termasuk PAK dan sebagainya sudah difasilitasi oleh aplikasi SINAT maupun COLT. Tinggal kita merefresh kembali, memperkaya diri kita kembali terkait wawasan kita yang terkait dengan NUPTK maupun sertifikasi. Karena sertifikasi sendiri hubungannya dengan tunjangan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat diburu oleh guru maupun kepala sekolah untuk memberikan nanti penjelasan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya maupun untuk dirinya sendiri. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian memperoleh wawasan terkait NUPTK maupun sehingga pada akhirnya minimal mampu menjelaskan kepada orang-orang terdekat kita, syukur-syukur bisa memberikan penjelasan kepada tamu-tamu maupun guru-guru yang telepon maupun datang ke LPMP ketika bertanya terkait dengan NUPTK maupun sertifikasi guru. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka sharing knowledge NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan sertifikasi secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rizky SPDMPD yang telah memberikan arahan, sambutan dan informasi kepada kita semua terkait dengan kondisi dan kendala NUPTK dan sertifikasi saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Koordinator Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Malino SSMM. Bapak kami persilakan, Pak. Ya Mas, terima kasih. Mas, kedengaran saya Mas? Jelas Pak? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Kasubag Umum LPMP Jawa Timur, Bapak Ibu Widya Suara, Ibu Tami Widya Prada, Bapak Ibu pegawai LPMP Jawa Timur yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi yang cerah ini Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami untuk sharing knowledge tentang NUPTK dan sertifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi disampaikan Bapak Kepala, memang NUPTK dan sertifikasi guru ini memang bukan tupoksi dari LPMP Jawa Timur. Tapi LPMP Jawa Timur di sini memang berperan untuk memfasilitasi baik NUPTK maupun sertifikasi guru. Di NUPTK, LPMP Jawa Timur ini berperan untuk perpal PTK. Kemudian yang di sertifikasi guru ini LPMP Jawa Timur berperan sebagai sekretariat di sertifikasi guru. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk share screen tentang kebijakan pengelolaan NUPTK. Jadi memang di NUPTK ini memang nomor pendidik dan tenaga
pendidikan ini diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan baik ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sehingga nomor ini PTKI NUPTK ini menjadi nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Tentu saja kebijakan ini sebentar agak tentu saja ada pertimbangan hukum, landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Guru dan Dosen, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru, dan yang melandasi adalah di Nomor Permendikbud Nomor 79 Tahun 2012 tentang data pokok pendidik. Jadi memang di kita NUPTK adalah bagian kecil dari Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidik. Jadi di kita di LPMP ini Dapodik itu ada namanya Perpal Satuan Pendidikan. Perpal tentang melihat verifikasi dan validasi tentang satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian Perpal peserta didik. Peserta didik atau siswa itu setiap siswa harus memiliki yang namanya NISN, yaitu nomor induk siswa nasional. Persis seperti guru harus memiliki NUPTK. Kemudian Perpal PTK. Perpal PTK ini yang mengurusi pengelolaan tentang NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian yang di Dapodik yang terakhir itu adalah Perpal tentang data yang memuat data yayasan yang bergerak di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah payung hukum. Jadi untuk NUPTK sendiri ini masuk di Perpal PTK. Perpal PTK, sehingga penerbitannya ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai sistem. Jadi penerbitannya mulai dari satuan pendidikan, kemudian disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, baru nanti diperpal oleh LPMP Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah NUPTK, pertimbangan hukumnya. NUPTK sebagai identitas bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang syaratnya adalah datanya sudah ada dalam Dapodik. Datanya atau guru tersebut atau satuan guru honorer maupun PNS itu harus ada di Dapodik. Kemudian yang kedua, syaratnya harus bertugas mengabdi di satuan pendidikan yang ber-NPSN. Apakah ada yang sekolah yang tidak ber-NPSN? Ini masih ada. Jadi syaratnya harus mengabdi bertugas di satuan pendidikan yang ber-NPSN. Kemudian yang ketiga, mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan. Pendidik atau guru itu mengajar peserta didik di depan kelas. Sehingga intinya adalah guru tersebut harus mempunyai rombel, harus mengajar. Kemudian juga tenaga kependidikan tersebut membantu terselenggaranya proses pembelajaran dari satuan pendidikan yang ber-NPSN. Ini adalah syarat NUPTK diterbitkan. Kemudian NUPTK ini merupakan nomor unik untuk pendidik dan tenaga pendidikan persis sama dengan NISN, nomor induk siswa nasional yang sudah ada. Sehingga memang pemanfaatannya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing unit kerja. Kemudian penerbitan nomor unik atau NUPTK ini merupakan bagian dari pengelolaan master referensi pendidik dan tenaga pendidikan yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh PDSPK,
yaitu Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang sudah bergabung PDSPK ini dengan Pusdatin menjadi satu, PDSPK dan Pustekom menjadi satu menjadi Pusdatin. Ini adalah kewenangan PDSPK ini yang menerbitkan. NUPTK menjadi kewenangan Sekjen melalui PDSPK yang menerbitkan NUPTK. Kemudian dengan terbitnya pengelolaan, ada petunjuk pelaksanaan teknis pengelolaan nomor unit pendidikan dan tenaga pendidikan, ini diperlunak. Jadi siapapun dengan ketentuan yang ada itu bisa melakukan pengajuan NUPTK. Tapi memang di sini kendala yang kita hadapi ini harus by system, mulai dari pendaftaran tingkat sekolah, kemudian diperpal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, baru nanti LPMP melakukan verifikasi dan validasi. Ketika NUPTK syaratnya sudah terpenuhi, baru nanti ini akan masuk disetujui oleh PDSPK. PDSPK baru nanti terbit yang namanya NUPTK. Jadi guru dan tenaga pendidikan yang belum memiliki NUPTK dapat diusulkan ke sekolah induk atau sekolahnya secara sistem untuk dilengkapi dokumen-dokumennya yang sesuai persyaratan untuk dikirim, kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Tidak kalau dulu ini dikirim secara manual, berkasnya dibawa, tapi sekarang sudah melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh PDSPK, yaitu sistem aplikasi Perpal GTK, untuk kemudian diverifikasi oleh masing-masing sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Unit utama atau pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan program sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebutuhan yang berlaku. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah aturan hukumnya. Mulai tahun 2016, 2017 itu adalah payung hukumnya adalah Surat Dirjen PDTK nomor 14652 PP2 PR 2015 tanggal 28 Desember tahun 2015. Kemudian untuk tahun 2018, 2019, 2020 ini payung hukumnya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Februari tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan NUPTK. Di situ sudah lengkap syarat-syarat yang diperlukan tentang pengelolaannya, mulai dari penerbitan, aktivasi sampai dengan reaktivasi kembali. Itu sudah lengkap di situ di Persekjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018. Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi NUPTK bagi guru maupun PNS maupun non PNS adalah yang pertama adalah NUPTK itu untuk berpartisipasi pada sebuah proses atau mekanisme pendataan secara nasional. Jadi data yang sudah ber-NUPTK itu masuk database nasional, sehingga nanti dapat membantu pemerintah dalam merencanakan berbagai program peningkatan maupun program kebijakan Kemendikbud dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik itu sendiri. Kemudian yang kedua, fungsi dari NUPTK ini adalah mendapatkan nomor identifikasi yang bersifat resmi secara nasional. Sehingga nanti ketika guru atau tenaga pendidikan ini sudah punya NUPTK, ini sudah resmi, sudah ada identifikasi resmi dan ini tidak mungkin akan tertukar. Jadi satu guru ini memiliki satu NUPTK dan digunakan sampai dengan purna tugas. Jadi tidak bisa misalnya satu orang ini ketika purna tugas ini dialihfungsikan, NUPTK-nya tidak bisa. Jadi karena NUPTK ini bersifat resmi secara nasional, nanti bisa digunakan untuk mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, manfaat memiliki NUPTK bagi guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama adalah syarat mengikuti program sertifikasi guru. Kemudian yang kedua, ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jadi salah satu syaratnya ini guru dan tenaga pendidikan ini harus mempunyai NUPTK. Kemudian yang ketiga, ini dapat mengikuti uji kompetensi guru atau UKG yang dilaksanakan oleh Dirjen GTK. Kemudian juga yang keempat, ini bisa untuk memperoleh beasiswa pendidikan. Jadi untuk proses penerbitannya NUPTK, ini proses penerbitannya ini ada 3 sesuai dengan aturan di Persisjen nomor 1 tahun 2018. Yaitu ada 3 proses penerbitan kepada pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan Persisjen. Kemudian penonaktifan, kemudian reaktivasi kembali. Jadi proses penerbitan NUPTK ini bagi calon penerima NUPTK ini harus sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh PTK itu sendiri. Kepada siapa? Kepada operator sekolah, melalui operator sekolah. Karena penerbitan NUPTK itu dilaksanakan by sistem, yaitu perpal PTK. Kemudian proses pengajuannya dimulai dari satuan pendidikan mengajukan, kemudian melalui aplikasi dilakukan perpal PTK. Kemudian nanti dokumen-dokumen yang ada, syarat-syarat yang ada, itu kalau dulu itu dibawa kemudian diverifikasi oleh pihak sekolah, tapi sekarang itu semua tidak perlu. Jadi guru-guru tersebut GTK itu hanya melakukan proses scan dan dikirim melalui operator sekolah. Ketika syarat-syaratnya ini sudah lengkap, sudah disetujui, baru nanti ini diajukan untuk dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Baru nanti LPMP Jawa Timur maupun BP PAUD itu melakukan verifikasi dan validasi. Untuk LPMP Jawa Timur ini punya kewenangan di tingkat atau jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Kemudian untuk BP PAUD ini adalah melakukan perpal NUPTK untuk jenjang TK dan PAUD. TK, RA, PAUD ini dilakukan oleh BP PAUD Dikmas di Jatim. Kemudian di peraturan tersebut Persisjen nomor 1 tahun 2018 itu juga ada proses penonaktifan. Jadi guru-guru yang sudah purna itu dengan sendirinya nanti ada proses untuk penonaktifan. Kemudian juga ada proses untuk mengaktifkan kembali atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus nonaktif oleh pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan Persisjen nomor 1 tahun 2018. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah formula kodifikasi NUPTK. Ini ada 16 digit, sifatnya memang numerik. Yang ketiga adalah unsur-unsur formulanya diacak. Yang pertama 2 digit ini merupakan tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 3 digit tahun lahir, 3 digit tahun lulus SD. Kemudian jenis kelamin 1 digit, kemudian kode generator. Kemudian yang terakhir adalah nomor urut ada 4 digit. Ini adalah nomor unik NUPTK, ada 16 digit. Kalau lebih dari 16 digit atau kurang dari 16 digit, itu berarti dia NUPTK. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah proses verifikasi dan validasi. Ini mulai dari satuan pendidikan, kemudian kalau ini sudah benar, sudah sesuai, baru nanti diverifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan atau Akdikbud di luar negeri. Kemudian nanti juga kalau ini sudah clear, sudah memenuhi syarat, baru nanti diverifikasi dan validasi oleh LPMP untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, kemudian BP PAUD, Dikmas untuk jenjang TK dan RA,
atau BPKN, yaitu Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. Ini khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Baru nanti ini kalau sudah benar, sesuai, nanti diverifikasi dan validasi. Mohon maaf Bapak Ibu, gangguan internet. Bapak Ibu, jadi sesuai dengan nomor 1 tahun 2008, LPMP Jawa Timur dengan PAUD ini bertugas untuk verifikasi dan validasi. Sekali lagi, untuk penerbitan NUPTK ini menjadi kewenangan dari PDSPK. PDSPK atau Pusat Data dan Statistik Pendidik dan Kebudayaan yang sekarang sudah menjadi satu, menjadi Pusdatin. Penerbitannya NUPTK ini kalau sudah lengkap betul, nanti akan diterbitkan secara sistem. Jadi 1 hari atau 2 hari ketika sudah betul, itu langsung diterbitkan NUPTK secara sistem. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah arus verifikasi dan validasi. Ini mulai perbaikan data master, kemudian perbaikan foto, calon penerima NUPTK, klaim, penonaktifan, reaktivasi NUPTK, perpala arsip. Ini kewenangannya ada di operator sekolah. Kemudian kita juga akan melakukan operator dinas maupun LPMP sampai PDSPK. Ini juga akan melakukan perbaikan data. Jadi guru-guru atau guru dan tenaga pendidikan ketika tidak terdaftar dalam master data di Dapodik, data masternya, tentu saja mereka tidak akan bisa melakukan pengajuan NUPTK. Pengajuan NUPTK syarat utamanya adalah mereka sudah harus ada di master data Dapodik atau terdapat dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. Kemudian baru nanti melakukan scan, perbaikan foto, kemudian juga syarat-syaratnya ini dilakukan oleh guru itu sendiri untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi verifikasi dan validasi sebelum dimasukkan ke operator sekolah, guru atau tenaga kependidikan ini juga harus melakukan sendiri aktif untuk melakukan validitas datanya. Sehingga nanti kalau ini sebenarnya pengajuan NUPTK, kalau semua pihak ini terlibat aktif, maksudnya mulai dari operator sekolah, itu tidak asal misalnya kalau syaratnya kurang itu tidak diloloskan. Tentu saja harus diperbaiki di situ. Kemudian kalau ini sudah lengkap, baru nanti diverifikasi dan validasi oleh operator dinas pendidikan kabupaten kota. Kalau ini juga sudah lengkap, LPMP, kemudian BP PAUD, BPKN, ini hanya mengesahkan verifikasi dan validasi dan langsung untuk penerbitan NUPTK. Permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu, ini adalah banyak sekali ajuan NUPTK ini syarat-syaratnya kurang lengkap. Syarat-syaratnya kurang lengkap sehingga banyak sekali ketika sudah masuk ke kita itu tentu saja karena syaratnya kurang, tentu saja kita berhak untuk melakukan verifikasi dan validasi dan ditolak. Ketika ada penolakan itu nanti ada namanya anjuran atau perbaikan data yang kurang, akan dilakukan perbaikan dan diberikan beberapa kriteria data yang kurang apa, dan ini harus segera diperbaiki oleh GTK atau guru dan tenaga kependidikan tersebut. Baru nanti dilakukan lagi untuk dilakukan upload ulang untuk pengajuan NUPTK. Ketika nanti ini sudah lolos, baru nanti PDSPK juga melakukan verifikasi dan validasi, baru nanti penerbitan NUPTK. Apakah ketika kita sudah meloloskan di perpal LPMP, apakah nanti tentu akan mendapatkan NUPTK? Belum tentu, karena PDSPK juga akan melakukan verifikasi. Sehingga dari berbagai macam ada 4 tahapan, ini kalau kita lalui bersama nanti akan mempermudah guru dan tenaga pendidikan untuk mendapatkan NUPTK. Bapak Ibu yang kami hormati,
ini ketika ada pengajuan kita verifikasi dan validasi seperti tadi saya terangkan. Ini penerbitan NUPTK, ini tahap pertama adalah penetapan calon penerima NUPTK, penetapan penerima NUPTK, kemudian syarat penetapan calon ini adalah sudah terdata dalam panganan data. Ada di dapo.didasmen.kemdikbud.go.id atau di dapo.didmas.kemdikbud.go.id. Kemudian syarat berikutnya adalah belum memiliki NUPTK. Dan yang terakhir adalah telah bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional atau memiliki bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya syaratnya harus punya kartu tanda penduduk. Kemudian ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir ini dilakukan scan dan nanti akan diupload untuk penerbitan NUPTK. Kemudian berikutnya ini harus memiliki bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah adalah diploma 4 atau D4 atau strata 1 S1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Kemudian bagi yang berstatus CPNS atau PNS ini melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS maupun PNS. Dan surat keputusan atau penugasan dari Dinas Pendidikan atau instansi terkait, misalnya surat penugasan dari yayasan. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya adalah surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS. Dan ini kebijakan ini memang masing-masing daerah ini berbeda. Harus ada SK dari Bupati, tidak hanya dari Kepala Dinas. Ini memang masing-masing daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Di pusat ini sebenarnya hanya surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian apabila non-PNS ini pengangkatannya atau SK-nya dari kepala sekolah tentu saja dengan sendirinya gugur. Tidak mungkin akan mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian syarat berikutnya adalah telah bertugas paling sedikit selama 2 tahun. Cara terus-menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan, ini kalau yayasan yang berbadan hukum. Bagi bukan PNS yang berstatus yang bertugas di yayasan, di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu yayasan. Ini adalah beberapa hal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh GTK atau guru dan tenaga kependidikan untuk memperoleh yang namanya NUPTK. Tentu saja Bapak Ibu nanti misalnya Bapak Ibu ditanya bagaimana syarat-syaratnya ini bisa diperoleh di mana, Bapak Ibu bisa melakukan perpal PTK data di Kemdikbud. Jadi ini nanti ada juknisnya yang di situ lengkap sekali juknisnya, syarat-syaratnya apa, dan ini Bapak Ibu sudah kita sosialisasikan. Jadi syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan seperti ini kemarin kita sudah sosialisasikan melalui kita undang dari kabupaten kota, 38 kabupaten kota kita undang untuk kita lakukan bersama-sama, komitmen bersama. Jadi tidak hanya di dinas kabupaten kota yang disalahkan, tidak hanya PMB yang disalahkan, tapi masyarakat atau GTK nantinya tahu memang syaratnya seperti ini. Ketika NUPTK itu ditolak oleh dinas maupun LPMP, mesti saja atau tentu saja syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya adalah untuk SK penerbitan, ini ada ketentuan dari beberapa kabupaten kota, ini harus SK-nya harus bupati. Apalagi untuk jenjang SMA dan SMK di provinsi, ini syarat yang ditentukan adalah
guru non PNS ini harus mempunyai SK keputusan pengangkatan dari gubernur, tidak hanya kepala dinas pendidikan provinsi, tapi harus di gubernur. Ketika ini tidak terpenuhi, tentu saja kita tolak karena ketentuan ini sudah dilakukan komitmen bersama antara kita, kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, cabang dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi. Masing-masing kabupaten memang berbeda. Khusus misalnya untuk Kabupaten Magetan itu tidak akan menerbitkan NUPTK. Kita tahu karena mungkin kebijakannya juga sudah berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, di kita untuk pelayanan NUPTK itu memang ada kita ini untuk layanannya ada di unit layanan terpadu. Kita buka di situ dan ketika itu kita lakukan perpal, di situ Bapak Ibu yang datang langsung itu bisa melihat. Kita tunjukkan sampai di mana verifikasi dan validasi. Prosesnya kita tunjukkan. Kalau sudah terbit, mereka juga akan tahu dengan sendirinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah tahap dan syarat penerbitan NUPTK untuk tahun 2020. Ini memang beda. Di tahun 2020 itu memang berbeda karena di tahun 2020 itu dengan bergabungnya PDSPK dengan Pustekom menjadi Pusdatin, ini syarat-syarat yang dilakukan itu juga berbeda. Utamanya syarat-syarat ini harus dipenuhi. Ketika ini salah satu tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya PDSPK tidak akan menerbitkan. Dan ini memang kita hanya dibatasi Bapak Ibu untuk tahun 2020 kita dibatasi tiap hari itu ada 50 pengajuan dibatasi oleh PDSPK. Tahun lalu tahun 2018, 2019 kita tidak dibatasi. Kalau tahun ini memang untuk PDSPK melalui NUPTK ini dibatasi. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian ini pengelolaan NUPTK, jadi syarat menerbitkannya. Dan ini saya kira Bapak Ibu bisa sharing, jadi mulai satuan pendidikan, melengkapi dokumen persyaratan, kemudian diverifikasi, baru nanti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian LPMP bersama BP PAUD Dimas juga melakukan verifikasi, baru nanti kalau sudah betul disetujui baru langsung ke secara sistem ke PDSPK untuk melakukan penerbitan NUPTK. Di PDSPK ketika akan menerbitkan juga ada referensi selesai kemudian valid, baru nanti masuk penerbitan masuk ke Dapodik. Verifikasi Dapodik sudah masuk penerbitan NUPTK. Ini Bapak Ibu yang menjadi kendala Bapak Ibu adalah nomor G, yaitu telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi guru yang berstatus bukan PNS. Jadi harus ditunjukkan SK bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Kalau misalnya 2 tahun tidak terus-menerus, itu dengan sendirinya juga akan tidak terbit NUPTK. Ini yang menjadi kendala ketika kita tolak. Kenapa? Kebanyakan guru-guru ini adalah tidak 2 tahun tidak terus-menerus. Otomatis nanti ini jelas kita tolak. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah untuk penerbitan NUPTK yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk penonaktifan NUPTK ini juga banyak penonaktifan ini terutama guru-guru kita yang sudah purna. Ini dengan sendirinya ada penonaktifan NUPTK-nya. Kenapa dinonaktifkan? Itu supaya NUPTK bagi guru-guru yang sudah purna ini tidak disalahgunakan. Pernah kejadian ini disalahgunakan untuk misalnya untuk yang dulu program S1 D4 itu digunakan. Guru-guru yang belum memiliki NUPTK menggunakan NUPTK yang sudah purna. Penonaktifan ini prinsipnya adalah NUPTK yang telah aktifkan. Ini permohonan dari pemilik NUPTK karena ini beralih tugas dari jabatan, beralih profesi, kemudian meninggal dunia maupun purna tugas. Ini persyaratannya pemohon mengajukan surat pernyataan menonaktifkan NUPTK.
bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala satuan pendidikan atau pada kepala sekolah. Kemudian NUPTK yang diusulkan harus atas nama orang itu sendiri, bukan atas nama orang lain. Kemudian yang ketiga, surat persetujuan dari kepala sekolah dalam bentuk salinan digital. Karena nanti semuanya pakai digital, kita scan, kemudian kita masukkan melalui verbal PTK untuk penonaktifan NUPTK. Kemudian ada surat persetujuan dari kepala dinas bentuk juga salinan digital. Baru nanti ini proses untuk penonaktifan NUPTK. Ini alamatnya penonaktifan NUPTK melalui jaringan sistem aplikasi verbal ptk.data.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk statusnya bisa dilihat statusnya apakah NUPTK-nya nanti sudah aktif atau sudah non-aktif atau belum. Nanti bisa dilihat di laman gtk.data.kemdikbud.go.id dari data garing status. Nanti bisa dilihat di situ. Supaya apa? Nanti ketika Bapak Ibu yang sudah purna, ini NUPTK-nya dengan sendirinya dinonaktifkan supaya tidak dipakai oleh GTK yang lainnya. Kemudian reaktivasi kembali. Ini bisa misalnya tadi guru yang beralih profesi bisa mengaktifkan kembali. Ini dengan cara ketika sudah berstatus nonaktif karena misalnya beralih profesi, kemudian kembali lagi mau beralih menjadi guru, dapat dilakukan melalui reaktivasi NUPTK. Reaktivasi NUPTK dapat dilakukan melalui permohonan dari pendidik atau guru tersebut dengan sendirinya, tidak boleh diwakilkan. Kemudian persyaratannya reaktivasi NUPTK ini data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidik, yaitu data pemohon sudah memiliki NUPTK dan memang statusnya adalah non-aktif. Kemudian yang kedua, NUPTK itu harus atas nama pemohon, atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain. Kemudian NUPTK berstatus NUPTK tidak aktif atau non-aktif. Ini dapat dilihat di laman gtk.data.kemdikbud.go.id. Kemudian data status sudah dilihat di situ, NUPTK memang betul-betul sudah nonaktif. Kemudian yang keempat adalah mengajukan surat pernyataan mengaktifkan kembali NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala sekolah, kepala satuan pendidikan. Kemudian surat persetujuan dari kepala sekolah dalam bentuk cetak dan digital, kemudian juga surat persetujuan dari kepala dinas pendidikan dalam bentuk salinan maupun digital. Ini adalah untuk mengaktifkan kembali NUPTK yang tadinya sudah dinonaktifkan karena beralih profesi. Kemudian ini sistem aplikasi ini sama yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa dilihat di verbal ptk.data.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu mekanisme penonaktifan dan reaktivasi kembali. Saya kira sudah jelas. Ini adalah upaya kita LPMP Jawa Timur untuk penanganan NUPTK yang sudah masuk di kita. Jadi LPMP Jawa Timur melalui seksi SI ini juga sudah melakukan verifikasi dan validasi setiap ajuan yang diajukan oleh guru dan tenaga pendidikan sebanyak 38 kabupaten kota. Itu mulai tahun 2019 itu kita melakukan pembersihan approval atau pembersihan verifikasi dan 2019 itu sebanyak 38.765 pengajuan. Jadi ini kemarin kita di tim SI itu kita bagi dari 20 orang itu kita bagi masing-masing bertanggung jawab ke kabupaten kota untuk melakukan ini ajuan sebanyak 38.765 ajuan. Jadi ini setiap hari kita melakukan verifikasi dan validasi, ada yang ditolak, juga ada yang disetujui. Dari jumlah 38.765 ajuan NUPTK sekitar 49% ini yang disetujui atau sekitar 16.800 pengajuan ini yang sudah disetujui dan lainnya memang ditolak.
banyak pengajuan yang ditolak itu dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan NUPTK. Utamanya pada SK pengangkatan yang tadi saya ceritakan, ada berbagai kabupaten kota itu yang menghendaki SK pengangkatan ini adalah dari bupati atau wali kota. Juga ada yang menghendaki di provinsi ini SK pengangkatan harus SK pengangkatan dari gubernur. Ya, nanti ini jelas kita tolak. Kemudian juga SK PBM, SK penugasan mengajar secara 2 tahun berturut-turut. Ini kebanyakan juga tidak memenuhi 2 tahun sehingga kita tolak. Kemudian ketika kita tolak, ini tentu saja kita ada verifikasi dan validasi ke yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan yang tertunda, misalnya tentang SK-nya, misalnya tentang PBM-nya, SK penugasannya harus 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang keempat, SK pengangkatan ini kalau hanya kepala sekolah, bukan kepala dinas, bupati wali kota, tentu saja ini juga kita tolak. PBM atau SK penugasan ini belum sampai 2 tahun, itu juga akan kita tolak. Ini jadi Bapak Ibu, ini adalah yang sudah kita tangani di saksi SI, dan ini juga yang ajuan langsung, kemudian juga ada ajuan yang melalui silat. Di silat itu juga banyak sekali ajuan tentang NUPTK. Sangat banyak sekali karena memang jumlah kita, jumlah guru dan tenaga pendidikan kita itu ada sekitar 27.000 sekian. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahun 2020 ini kita ada pengajuan per Februari itu sebanyak 1.131 ajuan. Dari jumlah 1.131 ajuan itu sekitar 50%. Ini sudah bagus. Di tahun 2020 itu disetujui sekitar 600-an pengajuan yang kita setujui dan kita ajukan perpal ke PDSPK. Dengan adanya revitalisasi lembaga pengelolaan NUPTK dari PDSPK ke Pusdatin, memang untuk tahun 2020 itu sedikit terhambat untuk layanan NUPTK. Ini karena di NUPTK tersendiri itu ada update data, update aplikasi terbaru yang dilakukan Pusdatin. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan kemarin kita memang off untuk pengurusan NUPTK. Ini karena di aplikasi yang ada dengan bergabungnya PDSPK dengan Pustekom menjadi Pusdatin, ini memang ada perbaikan update aplikasi terbaru. Kemudian banyak sekali yang kita tolak itu dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan NUPTK, utamanya pada SK pengangkatan dan SK PBM atau SK penugasan. Kemudian penyebab penolakan ini yang tadi saya sampaikan, SK pengangkatan tidak sesuai persyaratan, SK PBM proses belajar mengajar atau SK penugasan ini tidak sesuai dengan persyaratan, tidak 2 tahun secara terus menerus. Kemudian juga kita temui itu adalah KTP, itu bukan asli, kemudian juga kita temui bukan ijazah yang diupload, tetapi nilai nomornya yang diupload. Kemudian isian upload ini tidak sesuai, sekalinya tidak sesuai dengan ruang yang diminta. Misalnya contoh ruang untuk upload ijazah SD, diisi upload ijazah SMP. Kemudian juga ada berbagai macam kendala, misalnya kita tolak karena berkas ajuan itu tidak terbaca. Tentu saja ini adalah upaya kita untuk seksi SI, teman-teman sudah melakukan upload NUPTK. Jadi perlu Bapak Ibu pahami memang di LPMP Jawa Timur maupun BP PAUD sesuai dengan edaran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 itu memang kita punya kewenangan hanya melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi ini tidak hanya kita. Ini sebelum kita melakukan verifikasi dan validasi, ini dilakukan verifikasi dan validasi oleh sekolah, kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, baru oleh LPMP Jawa Timur. Ketika verifikasi dan validasi ini sudah sesuai, nanti kita teruskan ke PDSPK untuk diterbitkan NUPTK.
Jadi memang itu prosedurnya sesuai dengan Persekjen nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Nanti akan kami share baik itu Persekjen, kemudian petunjuk pelaksanaan pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan maupun lampirannya. Dan ini sehingga nanti Bapak Ibu ketika misalnya ada guru maupun tenaga kependidikan yang tanya tentang NUPTK, nanti posisi LPMP ini adalah melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian misalnya ditolak, itu Bapak Ibu guru itu nanti bisa melihat mungkin syarat pengajuan NUPTK itu belum terpenuhi. Untuk tahun 2020 ini PTK itu harus terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. Ketika misalnya baru lulus 2 tahun belum memiliki rombongan belajar, tentu saja ini tidak akan memiliki NUPTK. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang NUPTK. Nanti selanjutnya akan diterangkan Pak Iwan tentang sertifikasi guru. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mariono atas materinya terkait dengan NUPTK, bagaimana syarat-syarat pengajuan NUPTK dan apa saja yang harus dipenuhi seorang guru jika ingin mendapatkan NUPTK. Dan terakhir tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SI sehingga muncul beberapa hasil yang telah disampaikan oleh Pak Amar tadi. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang sertifikasi yang akan disampaikan oleh Pak Iwan Dita Hermawan SHMH dari fungsi pengembangan dan pengolahan informasi. Waktu debat kami persilakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Agung. Jelas Pak Agung? Suaranya? Jelas Pak. Iya, mohon izin Pak Musta, Pak Adi, Pak Mar. Ini Bapak Ibu. Saya akan menerangkan terkait PPQ Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan terkait pendidikan profesi guru atau biasa dibilang PPK dalam ketepatan. Sertifikasi guru dalam jabatan sebelumnya adalah PLPG. Itu tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 dan pelaksanaannya tahun 2007 sampai 2017. Dan tahun 2017 berganti baju menjadi PPI dalam jabatan yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Revisian tahun 2017 untuk guru SMK produktif. Program pendidikan profesi guru dalam jabatan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tuntutannya adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang peraturan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang guru. Di pasal 66 ayat 1 berbunyi bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru. Pasal ayat 2, pendidikan profesi guru dimaksud pada ayat 1 dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dalam Peraturan Menteri tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017
tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir 2015. Kemudian di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Turunannya ada di Peraturan Mendikbud Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. Tertuang di dalam pasal 20 ayat 10 yang berbunyi beban belajar program PPK dalam prajabatan adalah 36 sampai 40 SKS. Ayat 11, beban belajar program PPK dalam jabatan paling sedikit 24 SKS. Pendidikan profesi guru Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 5 yang selanjutnya disebut PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Di pasal 20 ayat 10 dan 11 beban belajar program PPG ada dua Bapak Ibu, program PPG dalam prajabatan, program PPG dalam jabatan. Yang untuk program PPG prajabatan, siapa saja yang bisa mengikuti program PPG prajabatan adalah mahasiswa yang sudah lulus S1-nya, ingin menjadi guru, dia harus mengikuti program PPG prajabatan, atau yang sudah menjadi guru yang usianya di bawah 35 tahun itu bisa mengikuti program PPG prajabatan. Nah, itu biayanya adalah mandiri Bapak Ibu. Nah, untuk program PPG dalam jabatan ini yang ini dibiayai oleh pemerintah pusat Bapak Ibu. Siapa sajakah yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan adalah semua guru Bapak Ibu. Semua guru bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Dia harus memiliki akun PPG atau akun nomor UKG yang ada di PPKB Bapak Ibu. Oke, kondisi nyata buat guru calon peserta PPG jabatan adalah seleksi calon peserta PPG jabatan tidak dibebani biaya transportasi guru yang besar karena telah dilaksanakan di kabupaten kota. 2. Memberikan prioritas kepada guru daerah khusus untuk mengikuti PPG dalam jabatan bagi yang telah lulus seleksi dan memfasilitasi pembekalan awal yang terintegritas dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan, yaitu dengan pola Kurdasus. Di Jawa Timur tidak ada yang mengikuti Kurdasus, Bapak Ibu, yang ada di luar Pulau Jawa, dan di tahun 2018 kita diberi kesempatan untuk melakukan program Kurdasus yang pesertanya adalah guru-guru dari luar Jawa, Bapak Ibu. Yang ketiga, lokasi LPTK pelaksanaan PPG dalam jabatan diupayakan dekat dengan lokasi tempat tinggal guru. Yang keempat, guru tidak meninggalkan proses pembelajaran yang terlalu lama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Yang terakhir, alokasi dana PPG dalam jabatan dari pemerintah pusat sebesar 7.500.000. Alur PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut. Pendaftaran online, pendaftaran melalui sistem PKB. Yang kedua, verifikasi kesesuaian program S1 dengan prodi PPG yang dipilih. Penentuan TUK, penetapan peserta TUK, selanjutnya pelaksanaan seleksi online, TPA, tes studi, tes pedagogi, dan bakat minat. Bapak Ibu,
Nah, SIM PKB adalah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, akan saya tunjukkan. PKB-nya. Ini adalah aplikasi SIM PKB Bapak Ibu. Jadi undangan untuk mengikuti pretest PPG itu melalui aplikasi SIM PKB Bapak Ibu. Gimana caranya guru itu bisa masuk ke dalam aplikasi SIM PKB ini adalah guru tersebut harus mengikuti komunitasnya Bapak Ibu. Bisa KKG menyesuaikan adalah jabatannya. Kalau guru TK dan guru SD dan guru kelas itu bisa mengikuti komunitas KKG. Untuk guru SMP dan SMA, SMK itu bisa mengikuti MGMP, kalau kepala sekolah MKKS. Nah, guru tersebut harus mengisi Bapak Ibu. Nah, harus mendaftar melalui aplikasi SIM PKB. Di dalam aplikasi SIM PKB ini, seperti contohnya adalah Nur Fatima, mengikuti pretest PPG yang memenuhi persyaratan akademik ini harus tentang biru semua. Mulai tahun 2019, apabila guru tersebut tidak memiliki NUPTK, maka guru tersebut tidak akan bisa mengikuti pretest PPG, dan di sini pasti akan tercentang. Apabila kalau sudah centang hijau semua ini, berarti kita mengikuti pretest PPG. Setelah ini centang biru semua, guru tersebut harus mengisi menu seperti ini Bapak Ibu. Dia harus memilih di jenjang apa PPG, dia sebagai guru apa, TK. Dia harus memilih guru TK. Kemudian bidang studinya apa, kualifikasinya, ijazahnya. Nah, tahun 2015 dia harus memilih program studinya sesuai dengan ijazahnya. Setelah itu ini selesai, yang bersangkutan harus mengupload scan ijazah yang ada di SIM PKB. Scan ijazah, scan SK tahun pertama, dan scan SK tahun kedua. Setelah ini selesai, halo? Jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Setelah guru tersebut menghapus semua persyaratannya, kemudian diverifikasi oleh LPMP, yaitu seksi SI. Kalau disetujui baru keluar seperti ini disetujui. Setelah ini selesai, semua habis itu LPMP menentukan TUK. Bapak Ibu, menentukan TUK kepada guru yang telah lulus administrasi awal untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, inilah gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menentukan TUK-nya setiap individu guru per kabupaten kota, dan dia menguploadnya juga dia harus mengunduh undian peserta nomor ujiannya melalui aplikasi SIM PKB yang ada di sini. Setelah ini selesai semua, guru tersebut lulus ujian pretest PPG,
Setelah lulus tes PPG, guru tersebut akan mengalami tahap berikutnya, yaitu administrasi yang akan dimasukkan dalam aplikasi AP4G. Sebelum guru tersebut mengikuti atau menjadi mahasiswa jabatan. Bapak Ibu, saya lagi terkait AP4G seperti apa. Nah, ini adalah aplikasi AP4G, Bapak Ibu. Nah, di sini data nama guru yang sudah lulus pretest PPG. Di sini akan diverify lagi oleh Dinas dan LPMP, Ibu. Di sini ada yang belum mengeluarkan berkas dicatat sebelum. Contoh seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Ini adalah data yang harus diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bapak Ibu. Jadi guru yang sudah lulus pretest PPG, guru tersebut akan mengumpulkan berkas, Bapak Ibu. Mengumpulkan berkas seperti SK awal, SK CPNS, SK GTY. Kalau GTT minimal harus mengumpulkan surat keterangan minimal dari kepala dinas. Dan SK BBM ini di-entry dan diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Setelah Dinas Kabupaten Kota selesai meng-entry, kemudian berkas itu dikumpulkan atau diserahkan lagi ke LPMP, Bapak Ibu. Diserahkan ke LPMP, dan LPMP akan memprofil kembali data-data seperti kualifikasi prodi S1-nya, nama institusi S1-nya, sama mapel yang diampung. Setelah LPMP sudah memprofil, dianggap disetujui, akan muncul seperti ini. Tampilannya akan muncul seperti ini. Verifikasi LPMP disetujui. Nah, ini adalah yang disetujui ini adalah calon peserta PPG dalam jabatan di tahun berikutnya. Oke, kita kembali lagi ke ini adalah penuntasan, Bapak Ibu, penuntasan PPG dalam jabatan. Globalnya se-Indonesia adalah 3 juta guru 717.296. Yang belum bersertifikasi adalah S1-nya di tahun 2018 kita segini 20.830 2019. Guru yang belum bersertifikasi mengalami kenaikan dikarenakan guru pensiun dan pengangkatan guru baru. Belum termasuk guru CPNS di tahun 2018 sejumlah 80.000. Inilah Bapak Ibu hasil seleksi PPG jalan jabatan di tahun 2017 mendaftar online 206.676 guru yang ikut seleksi 206.067 yang lulus seleksi 13%, 13,6%, tidak lulus 86,4%. Di calon PPG dalam jabatan 2019 sebesar 10.393 yang mengikuti PPG dalam jabatan 2018 17.652. Yang mengikutinya di tahun 2015 yang mendaftar online adalah 578.190, yang ikut seleksi 452.377, yang lulus sebesar 23,6%, yang tidak lulus 76,4%.
yang mengikuti PPG di tahun 2018, kurdasusnya adalah 3193, calon PPG 2019 103351. Kurikulum PPG sebagai berikut Bapak Ibu. Metode kurikulum PPG dalam jabatan, isi kurikulumnya: 1. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran disertai dengan penguatan kompetensi pedagogik atau bidang studi dan keprofesian serta rencana penelitian tindakan sebesar proporsinya adalah 60%. Yang nomor 2, praktek pengalaman lapangan adalah 40%. Model PPG tahun 2019 sebagai berikut Bapak Ibu. PPG daring 12 minggu, di LPTK adalah 19 hari. Daring ini belum tentu yang menjadi mahasiswa PPG itu yang mengikuti daring belum tentu lulus Bapak Ibu. Berarti masih banyak yang mahasiswa PPG dalam jabatan itu yang belum lulus dalam ujian atau pelajaran daringnya. Ini PPG daring 10 minggu untuk yang PPG dalam jabatan di sekolah kemitraan. Ini sekolah kemitraan ini adalah sekolah yang kerjasama dengan LPTK-nya. Yang PPG daerah tertinggal Kurdasus 8 hari, PPG Kurdasusnya LPTK 9 minggu, di LPTK-nya 9 minggu, di sekolah kemitraan 3 minggu. Kelompok sasaran guru peserta dalam PPG dalam jabatan. Untuk guru yang terjangkau jaringan internet, yaitu model pembelajaran yang menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur pendidikan jarak jauh yang antara lain menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring atau online learning yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Untuk Kurdasus adalah guru yang di daerah khusus yang tidak mungkin menggunakan model blended learning dalam jaringan dapat dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran mandiri dan daring atau tatap muka yang secara substansi setara dengan program dalam jaringan. Kebijakan penataan dan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Dasar kebijakan penataan guru adalah 1. Redistribusi guru dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah. 2. Pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan di daerah. 3. Pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikasi dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4. Pengembangan dan pemberdayaan komunitas belajar guru di daerah melalui berbagai moda, terutama melalui teknologi pembelajaran digital. 5. Pengembangan komunitas pegiat guru menjadi organisasi profesi guru yang berkualitas. Dasar kebijakan penataan guru yang nomor 6, penyesuaian kurikulum LPTK agar dapat melahirkan guru yang berkompeten, siap mengajar, menjadi pembelajaran sepanjang, sehingga memiliki kompetensi profesional yang memadai sebagai pendidik. 7. Pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar dengan baseline 24 jam per minggu. 8. Sertifikasi profesi guru akan dievaluasi secara berkala dan diusulkan agar berlaku selama 5 tahun. 9. Daftar hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik dipergunakan sebagai
bagian dari indikator penilaian kinerja guru, kriteria penilaian guru sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Oke Bapak Ibu, ini yang SI lakukan di tahun 2019 adalah jumlah PPG dalam jabatan di Provinsi Jatim di tahun 2019 sebanyak 6.032 guru yang tersebar di 5 angkatan. Di angkatan 1 sebanyak 1.690 PPG dalam jabatan, angkatan kedua sebanyak 1.112 peserta PPG dalam jabatan. Ya, untuk angkatan ketiga sebanyak 1.216 peserta PPG dalam jabatan. Angkatan keempat sebanyak 1.240 peserta PPG dalam jabatan, dan angkatan kelima 710 peserta PPG dalam jabatan, semua tersebar di LPTK di Jatim dan di luar Jawa. Kita dapat di LPTK di luar Jawa di luar Jawa Timur, yaitu ada di UNJ, UNS, Ganesha, UPI, itu Bapak Ibu, LPTK guru-guru Jawa Timur yang tersebar menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Untuk di tahun 2020, Provinsi Jawa Timur mendapatkan peserta sebesar sebanyak 6.103 peserta yang tersebar pada 4 angkatan di tahun 2020. Di angkatan pertama sebanyak 2.274 guru peserta PPG dalam jabatan, angkatan kedua sebanyak 2.232 peserta PPG dalam jabatan, angkatan ketiga sebanyak 1.340 peserta PPG dalam jabatan, yang keempat, angkatan keempat sebanyak 257 peserta PPG dalam jabatan, dan semuanya sudah tersebar di LPTK yang ditentukan oleh GTK. Dan berkasnya semua yang kita serahkan, kita kirim semuanya ke LPTK yang ditentukan sesuai dengan mahasiswa PPG dalam jabatan. Terima kasih Bapak Ibu, itu ada informasi atau sharing knowledge terkait PPG dalam jabatan. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Agung. Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penyampaiannya terkait dengan PPG. Yang tadi dijelaskan mengenai dasar hukumnya seperti apa, alurnya bagaimana, dan data guru yang mengikuti PPG tahun 2020, hasil seleksinya seperti apa, dan kurikulum PPG itu seperti apa yang ada di LPTK. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena mungkin pasti pada saat Bapak dan Ibu dinas ke daerah gitu pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari daerah. Bagaimana sih LPTK itu? Bagaimana sih sosialisasi PPG itu seperti apa? Nah, mumpung ada Pak Mariano dan Pak Iwan, jika ada pertanyaan mengenai LPTK maupun PPG, bisa langsung raise hand atau langsung aktifkan mute-nya, supaya nanti bisa langsung berinteraksi dengan Pak Iwan dan Pak Mariano. Monggo Bapak dan Ibu, baik dari Suara, PTP maupun staf dari fungsi-fungsi yang lain, silakan. Jika ada pertanyaan, ini Mbak Rini, monggo Mbak Rini, silakan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Saya ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan NUPTK. Yang pertama adalah kalau untuk menonaktifkan NUPTK. Tadi disampaikan bahwa untuk penonaktifan NUPTK itu harus yang bersangkutan secara langsung. Ya, atas nama yang bersangkutan dan pengajuannya juga yang bersangkutan secara langsung. Bagaimana untuk guru yang statusnya masih aktif namun
meninggal dunia. Nah, ini apakah pengajuan penonaktifan NUPTK tersebut bisa dilakukan oleh ahli warisnya atau bagaimana? Alurnya bagaimana? Gitu. Terus kemudian yang kedua, putus-putus nggak Pak Agung? Ya, yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pengurusan NUPTK itu kita sudah ada ULT bawah. Yang ingin saya tanyakan adalah proses yang mana yang membuat ini banyak guru-guru itu masih harus naik ke gedung B atau naik ke lantai 3 di SI. Nah, ini proses saat yang mana apakah ada proses wawancara atau seperti apa untuk melakukan penyetujuan verbal NUPTK tersebut. Gitu. Sehingga teman-teman ULT yang ada di bawah, yang ada di ULT itu tidak bisa menghandle secara langsung dan mungkin menyelesaikan masalah yang dihadapi guru-guru tersebut. Gitu, terima kasih. Ini karena mungkin ini perlu saya tanyakan karena saya melihat masih banyak guru-guru yang harus naik ke atas. Terus ini kan apalagi kan sekarang COVID ya. Mungkin kita perlu saling menjaga atau bagaimana gitu. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini. Ada 2 pertanyaan nih Pak Iwan dan Pak Mariono. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara menonaktifkan NUPTK jika seorang guru itu sudah meninggal dunia. Apakah harus diwakil ahli waris atau bagaimana? Terus kemudian yang ketiga, kenapa banyak proses di ULT itu harus sampai ke lantai 3 di gedung pertama? Apakah tidak bisa di ULT itu langsung selesai sehingga guru tidak harus naik ke lantai 3 di gedung pertama? Saudara, itu pertanyaan Pak Iwan, Pak Mariono. Makasih Mas Agung, Mbak Rini, makasih pertanyaannya. Saya akan menjawab sesuai dengan Persekjen nomor 1 tahun 2018. Saya Pak Agung biar jelas sama-sama jelas. Jadi apa itu? Yang ini yang penonaktifan. Jadi penonaktifan sesuai dengan Persekjen nomor 1 tahun 2018 itu yang mempunyai kewenangan penonaktifan NUPTK pasal 7 itu dilakukan oleh PDSPK. Kemudian penonaktifan NUPTK sebenarnya dimaksud pada ayat ini dilakukan ini yang tadi saya terangkan. Kemudian kalau misalnya ini yang bersangkutan ini meninggal dunia, yang jelas nanti sudah harus ada misalnya apa itu pihak keluarga itu mengajukan surat pernyataan penonaktifan bermaterai. Tapi ini caranya seperti ini. Nanti ini baru bisa diaktifkan. Misalnya yang bersangkutan meninggal, ada keterangan meninggal, tapi misalnya pihak keluarga nanti ini di apa itu ada disahkan oleh kepala sekolah, kemudian nanti juga disetujui oleh dinas, ini baru bisa diaktifkan. Itu caranya seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah sesuai dengan Persekjen nomor 1 tahun 2018. Tapi nanti itu bisa disiasati mungkin untuk pengajuan ini, surat-suratnya ini melalui mungkin ahli warisnya bisa. Keterangan dari pihak sekolah juga bisa. Saya kira ini lebih fleksibel. Intinya nanti supaya nomor NUPTK yang sudah, ini kan sifatnya memang NUPTK itu adalah yang bersangkutan. Tapi ini nanti supaya dinonaktifkan supaya tidak digunakan oleh pihak lain, disalahgunakan oleh pihak lain. Yang sudah meninggal digunakan oleh pihak lain. Kemudian yang kedua tentang apa itu kenapa yang di layanan ULT ini untuk pengurusan NUPTK ini kemarin harus naik ke atas.
itu memang untuk tahun di pengurusan di Perpal Verifikasi dan Validasi di NUPTK itu oleh PDSPK, oleh Pusdatin itu ada dibuat akun atau kode rahasia tersendiri. Jadi di kita itu ada beberapa orang yang mempunyai akun dan tidak mungkin karena akun ini adalah orang yang bersangkutan. Ini tidak mungkin akan kita kasihkan yang namanya front office. Kemudian jadi front office nanti kalau ada beberapa orang yang mengajukan harus dibuka. Itu yang mempunyai akun ada beberapa tim SI, misalnya Pak Anies. Jadi memang kemarin ada yang sempat naik ke atas, itu nanti yang ke depan itu tidak kembali. Jadi nanti back office, nanti teman-teman dari front office nanti melaporkan ke kami, misalnya lewat WA atau apa, baru nanti teman-teman turun. Jadi diusahakan dari apa itu tamu itu tidak naik, tapi kita yang turun untuk menjelaskan. Karena untuk NUPTK yang misalnya ini harus diajukan sampai mana, itu nanti harus dibuka dengan kode rahasia pakai akun. Sehingga nanti itu jadi untuk ke depan nanti kita usahakan tidak usah pandemi COVID dan tidak naik ke atas, tapi nanti petugas kita yang ke bawah. Kenapa ini kita lakukan seperti ini? Karena pernah di kita akun itu bisa kalau akun itu bisa dibobol. Kemarin ada kejadian di Nganjuk itu bukan oknum LPMB tapi dibobol oleh yang lainnya. Ini sampai pembobolan akun. Sehingga kemarin sempat akun kita itu kita mintakan kembali, kita nonaktifkan untuk dimintakan kembali. Kemudian juga kemarin ada di Kabupaten Probolinggo itu juga dibobol akunnya. Sampai ke kepala dinas guru swasta dan itu bisa membobol. Sehingga hal seperti itu kita hindari supaya apa? Supaya nanti kita tidak kena kekasnya. Intinya seperti itu. Jadi kenapa harus naik ke atas? Memang ada beberapa akun yang harus membukanya harus pakai akun. Itu jadi nanti ke depan masukannya begini nanti kita sampaikan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pengurusan NUPTK yang harus sampai membuka akun dan itu teman-teman SI itu kami harapkan bisa turun ke bawah. Jadi tamu tidak harus naik ke atas. Itu hari ini, terima kasih. Mungkin ada tambahan Mas Iwan? Kalau semuanya aja saya nambahin, ini sudah berlaku begini. Kita teman-teman OLT itu sudah mau memberi informasi ke kita. Berarti jadi gini, guru atau customer yang datang ke OLT itu dilayani oleh OLT, tapi di situ tim OLT menelpon kita. Jadi kita video call hari ini, begini. Kita video call, kita jelaskan, kita buka lewat aplikasi kita tunjukkan berkas-berkasnya yang bersangkutan, setuju maksudnya sesuai atau tidak sesuai. Jadi yang bersangkutan tahu, oh saya kekurangannya, hampir mayoritas guru itu kekurangannya di SKPBM guru ini. Makanya kenapa ada naik itu dia konsultasi. Kalau naik dia sistemnya konsultasi. Karena nggak semua informasi teman-teman kronologis itu paham terkait informasi terkait persyaratan NUPTK guru. Tapi lama-lama insya Allah teman-teman FO sudah paham terkait itu. Berarti permasalahan apapun yang ada terkait NUPTK dia bisa menjawabnya guru. Seperti itu tambahan saya Pak Mandono. Ya mungkin saya jawab yang ini yang punyanya Bu Eni. Jadi untuk informasi PTK ini tidak kita jumpai di website. Ini sebenarnya di website LPMB Jawa Timur itu memang ada di website kita itu sudah kita tambahkan untuk program yang eksternal. Jadi eksternal yang ada apa itu ada Dapodik, ada Sipla, ada PMP. Di situ karena NUPTK ini adalah kewenangan dari pusat, kemudian juga juknisnya juga ada di pusat, kemudian persekjennya juga ketentuannya ada di pusat. Itu kalau misalnya kepingin tahu informasi tentang NUPTK, itu bisa melalui klik di Dapodik. Di Dapodik itu ada berbagai macam informasi, termasuk Dapodik itu tersendiri maupun NUPTK. Jadi NUPTK seperti saya terangkan tadi ini adalah bagian dari Dapodik.
ada bagian besar, di Dapodik ada 4, yaitu perpal satuan pendidikan, kemudian perpal tentang peserta didik, kemudian perpal PTK yang itu paling besar adalah PTK, dan perpal data yayasan. Di situ ada itu besarnya ada di Dapodik. Dan PTK ini adalah bagian kecil dari perpal PTK atau perpal pendidikan, tenaga pendidikan. Itu mungkin tambahan Mas Agung. Baik, Pak Manila dan Pak Iwan, terima kasih atas pencerahannya. Untuk Bu Lini, ada lagi yang ditanyakan lagi, mungkin Bu Lini? Ya, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Ini matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Lini atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan yang dijumpai pada saat mungkin di daerah atau pada saat di kantor, ada yang menanyakan mengenai PTK atau PPG dan belum bisa terjawab, monggo bisa ditanyakan ke Pak Iwan atau Pak Mariono, sehingga nanti pada saat di daerah itu ada pertanyaan bisa langsung Bapak Ibu eksekusi pertanyaannya sehingga guru bisa jelas dan puas atas jawaban yang kita berikan kepada mereka. Dan mungkin teman-teman di front office ini OLT, Garda LPMP ini mungkin ada pertanyaan yang sekiranya mungkin saya tambahkan, Iya Pak? Bapak Agung, Bapak Ibu tentang sertifikasi guru PPG dalam jabatan, ini peran di LPMP Jawa Timur itu sebenarnya di seksi SI. Itu di seksi SI itu ketika PPG dalam jabatan itu dari 38 kabupaten kota yang sudah guru-guru yang sudah daftar PPG dalam jabatan itu nantinya mereka kirim berkas yang sudah lulus itu ke LPMP Jawa Timur. Kemudian ketika sudah kirim berkas, ini kewajiban dari LPMP Jawa Timur melakukan verifikasi dan validasi mulai dari coding, marking, dan verifikasi dan validasi sehingga menghasilkan dicocokkan data tersebut dengan data yang ada di manual, data bisnya di manual. Ketika itu sudah benar, sudah cocok, baru nanti tugas dari LPMP Jawa Timur mengirimkan berkas yang sudah cocok ini ke LPTK. Jadi hanya sebatas itu di tugas PPG sertifikasi guru. Jadi nanti fungsinya adalah PPG dalam jabatan ini adalah verifikasi dan validasi, kemudian coding, marking, kemudian verifikasi dan validasi dan pengiriman berkas ke LPTK yang ditunjuk. Karena di kondisi pandemi COVID kemarin, khusus untuk pengiriman berkas, ini memang di LPTK menghendaki supaya berkas ini dikirim langsung oleh petugas yang ada di LPMP Jawa Timur. Ada berbagai LPTK, terutama LPTK yang di luar LPMP Jawa Timur, di luar di Jatim, misalnya di Semarang, kemudian Jawa Tengah, itu kita kirim melalui pos. Walaupun memang LPTK itu menghendaki supaya kerahasiaannya dijaga, ini supaya dikirim langsung. Tapi karena kendala COVID kemarin kita kirim lewat pos, lewat paket Tiki. Dan alhamdulillah itu sampai dan aman. Itu tambahannya, jadi fungsi LPMP adalah untuk verifikasi dan validasi, coding, marking. Pak Manila atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, bisa langsung berinteraksi dengan narasumber kami, dan nanti bisa langsung mendapatkan jawaban yang pasti dan diinginkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Monggo Bapak Ibu dari Suara, PTP, atau teman-teman staf di LPMP jika ingin bertanya. Ya? Halo? Oh. Pak Seni ingin bertanya? Oh, tidak. Baik, ini teman-teman dari front office mungkin Mbak Noke atau Mbak Sulami dan yang lainnya, timnya, apakah ada pertanyaan yang
seputar MPTK yang belum bisa terjawab, bisa ditanyakan ke Pak Iwan atau Pak Marino, sehingga nanti pada saat di OLT berhadapan langsung dengan Bapak Ibu Guru bisa langsung jawab dengan pasti. Sehingga tamu-tamu di OLT begitu mendengarkan LPMB merasa puas dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Monggo, silakan di-unmute untuk bertanya. Untuk saat ini nggak ada dulu nih, langsung skip aja. Oke, Kalau sudah bisa kami jawab semuanya, cuma kendala server aja kan, untuk MPTK-nya, profesornya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nongka. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan atau pernyataan dari Kak Ri ini yang banyak tanya itu kebanyakan guru di FB LPMP. Nah, Bapak MPTK-nya di verbal LPMP, mohon admin yang lain ikut aktif, tidak hanya Mas Heru. Karena akhirnya banyak yang di LPMP. Jadi Bapak Ibu mohon bisa dibantu diberikan jawaban di FB, supaya tidak Mas Heru saja yang menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di FB LPMP. Oke, monggo Pak Iwan. Dari juga memang di apa itu ada session, tiga ruang yang kita sampaikan. Yang pertama ada di silat. Ajuan di MPTK yang di silat itu juga lumayan cukup banyak. Kemudian kita juga secara rutin tiap bulan itu semua seksi di SI ini memang punya kewajiban masing-masing individu untuk melakukan verbal tentang MPTK. Sudah kita bagi hari ini per kabupaten kota, teman-teman harus bertanggung jawab di luar apa itu tusi masing-masing. Itu melakukan verifikasi dan validasi. Untuk tahun ini, tahun 2020, yang kemarin itu ada ajuan sekitar 1.112 ajuan untuk verifikasi dan validasi. Kemudian sudah kita verifikasi dan validasi itu sekitar 600. Kenapa hanya separuh? Itu kan kita memang seperti tadi saya sampaikan, itu dengan bergabungnya PDSP dengan Pustekom menjadi Pusdatin, ini ada perbaikan update data tentang aplikasi. Hampir ada 3 bulan itu kemarin kita tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk ajuan yang sudah masuk. Kemudian yang di FB, memang di FB ini kemarin juga banyak sekali ajuan yang belum diperpal oleh LPMP. Jadi nanti memang di kita itu kita akan lakukan semaksimal mungkin. Tapi memang sekali lagi ini bukan mengelak. Jadi teman-teman memang kendalanya kalau perpal MPTK ini memang harus menggunakan aplikasi memang besar juga. Sehingga karena kondisinya pandemi yang masuk ini hanya 25% dari kita, seperti di SI ini sekarang yang masuk hanya 4 orang. Dan 4 orang itu melakukan verifikasi dan validasi untuk MPTK di luar tusi masing-masing. Kalau di rumah memang bisa, tapi tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Tapi nanti tetap kita lakukan yang namanya perpal MPTK ini. Setiap masuk, saya beri kewajiban untuk selalu melakukan verifikasi dan validasi MPTK. Ajuannya itu memang tidak seperti tahun lalu, bisa kita lihat aplikasinya. Misalnya ajuan untuk bulan Desember atau bulan Januari itu bisa kita lihat tahun lalu di aplikasi yang MPTK. Berapa ajuan, berapa yang sudah kita selesaikan. Untuk aplikasi yang sekarang itu dari pusat itu hanya dimunculkan 50 kali. Jadi 50 ajuan. Begitu 50 itu kita selesaikan, muncul lagi 50 ajuan baru. Kita selesaikan lagi, muncul 50 ajuan baru. Jadi kalau yang dulu dari misalnya ada 3.000 itu 3.000 kita bagi kabupaten kota.
Jadi sekarang ini hanya menuju 40, kemudian kita selesaikan muncul lagi 50. Dan kita tetap komit untuk selalu melakukan verifikasi dan validasi. Tidak hanya melalui FB saja, kadang-kadang setiap hari saya juga di Japri untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Baru saja saya juga di Japri dari Lamongan untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Dan kemarin kita tolak karena mereka SKPBM-nya itu tidak terus-menerus. Dan sekarang ini juga Japri lagi untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi saja nanti ada pemikiran yang lain, apakah di FB itu nanti kita akan tambah. Ini kebetulan yang medsos termasuk ULT, kemudian FB, ini yang mempunyai kita tugaskan adalah Mbak Agustin. Mbak Agustin, tolong Mbak Agustin nanti untuk membantu menjawab di FB, khusus di FB. Apa itu? Nanti akan kita bantu Mas Heru dengan Mbak Agustin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mariano atas penjelasannya. Untuk Cari, bagaimana Cari? Ada tanggapan? Yang penting intinya itu ada yang jawab pertanyaan entah apa itu kondisi permalingan, entah itu selesai atau belum. Intinya itu ada jawaban dari yang pertanyaan dari para guru yang ada di ya. Jadi intinya pertanyaan dari para guru itu dijawab. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, entah apapun itu hasil verbalnya, entah itu sudah diverbal atau belum. Yang jelas setiap pertanyaan yang ada di kan artinya banyak sekali itu. Dan saya berikan banyak sekali artinya. Ya, silakan dijawab. Oh belum, oh sudah, itu aja sebenarnya sudah puas mereka. Terima kasih Beli. Terima kasih Cari. Kami dari KMSI akan selalu siap untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan yang masuk melalui media sosial sehingga nanti bisa memberikan efek baik pada BNP bahwa kita cepat merespon beberapa pertanyaan yang masuk atau pengajuan-pengajuan yang masuk ke kita sehingga nanti mereka cukup puas atas jawaban yang kita berikan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan berikut seputar NOPTK dan PPG. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa langsung berinteraksi. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Cukup bertanya Beli. Jelas semua Pak Mariano. Ya, Artinya sudah jam 11 nih. ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih dari Bapak Ibu. Mungkin nanti akan kita share beberapa materi termasuk yang NOPTK, termasuk yang Persesjian nomor 1 tahun 2018 nanti akan kita share, termasuk petunjuk pelaksanaan pengelolaan nomor unik pendidikan dan perangkat pendidikan. Kita nanti sebagai pegangan dari Bapak Ibu ketika ditanya tentang masalah NOPTK. Yang jelas LPMB Jawa Timur tetap komit walaupun memang acuannya cukup banyak sekali, tetap akan kita lakukan verifikasi dan validasi melalui SILAP, FB maupun di yang masuk di kita. Itu akan kita verifikasi dan validasi. Karena kalau tidak kita lakukan verifikasi dan validasi akan menumpuk dan terus bertambah. Dan kita mesti karena apa itu era keterbukaan, transparan, itu mesti kita akan ditanya terus tentang NOPTK. Jadi memang harus ada komitmen bersama dan terima kasih Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu dengan materi yang ada, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan permasalahan NOPTK tidak hanya menjadi masalah di SI, tidak hanya masalah di SI, tapi ini adalah masalah kita bersama, supaya nanti kita layanan tentang NOPTK itu menjadi maksimal. Karena apa itu banyak sekali akhir-akhir ini untuk pengajuan NOPTK-nya banyak sekali. Karena bos itu juga
mensyaratkan harus mempunyai UPTK. Itu terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah bisa bergabung bersama kami tentang materi UPTK dan sertifikasi guru. Terima kasih, dan saya sendiri sama Mas Juan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nirwono dan Pak Iwan atas penyampaian materinya terkait dengan UPTK dan sertifikasi atau PPG. Dan bahwasannya Bapak Ibu memang kegiatan dari pagi sampai siang hari ini terfokus pada UPTK dan sertifikasi. Dengan demikian peserta diharapkan dapat lebih memahami proses pengembangan UPTK dan sertifikasi guru sehingga dapat memberikan informasi kepada stakeholder di Provinsi Jawa Timur ini. Baiklah, saya rasa sudah sampai di penghujung acara. Bapak dan Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada host, panitia, narasumber, dan terutama Bapak pimpinan yang telah mendukung keseluruhan kegiatan pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.